Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Kembali hari ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dalam acara Renungan 79. Renungan firman Tuhan hari ini saya ambil dari kitab Sakaria pasal yang ke-8 ayat yang ke-3. Sakaria pasal yang ke-8 ayat yang ke-3, saya akan bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, aku akan kembali ke Sion dan akan diam di tengah-tengah Yerusalem. Yerusalem akan disebut kota setia dan gunung Tuhan semesta alam akan disebut gunung Kudus. Renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema pemulihan terjadi karena kasih Tuhan. Pemulihan terjadi karena kasih Tuhan. Di dalam Sakaria pasal yang ke-8, kalau kita membaca mulai ayat yang pertama, firman Tuhan datang kepada Nabi Sakaria. Di dalam ayat 1 dikatakan, ayat 1 dan 2a dikatakan, datanglah firman Tuhan semesta alam, bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Jadi dikatakan bahwa firman Tuhan semesta alam ini menegaskan bahwa Tuhan yang berfirman dan yang berjanji adalah Tuhan semesta alam. Tuhan yang berfirman dan berjanji adalah Tuhan yang maha kuasa. Tuhan yang berfirman dan berjanji adalah Tuhan yang setia. Tuhan yang berfirman dan berjanji adalah Tuhan yang mengasihi umatnya. Dan Tuhan yang menepati setiap janjinya. Di dalam ayat yang kedua dikatakan, beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku berusaha untuk Sion dengan kegiatan yang besar dan dengan kehangatan amarah yang besar. Kalau kita melihat dari bahasa aslinya dan terjemahan yang lebih tepat, sebenarnya dikatakan terjemahan yang lebih tepat, aku cemburu atas Sion dengan cemburu yang besar, dengan kehangatan hati aku cemburu atas dia. Tuhan mengasihi umatnya. Tuhan begitu mengasihi, Tuhan sangat mengasihi umatnya. Dengan sedemikian, sehingga Tuhan cemburu atas mereka, atas umatnya. Kenapa? Karena kalau kita membaca dari kebenaran firman Tuhan, umat Tuhan tidak setia kepada Tuhan. Itu yang membuat Tuhan cemburu. Karena Tuhan begitu mengasihi umatnya, tetapi umat Tuhan tidak setia. Umat Tuhan menyembah kepada berhala, kepada ilah-ilah yang lain. Dan artinya bahwa Tuhan menuntut umatnya untuk membalas kasihnya itu dengan kasih yang setia. Tentunya Tuhan sangat mengasihi umatnya dan Tuhan mengharapkan, Tuhan ingin, Tuhan menuntut umatnya merespon kasih Tuhan, membalas kasih Tuhan dengan kasih dan kesetiaan. Tuhan mau umatnya itu mengasihi Tuhan dengan setia. Itu yang Tuhan mau. Dan karena kasih Tuhan yang begitu luar biasa, kita membaca di dalam ayat yang ketiga,
Tuhan akan kembali ke Sion. Tuhan akan ada di tengah-tengah Yerusalem. Artinya bahwa Tuhan sudah meninggalkan karena umatnya tidak setia. Tuhan begitu mengasihi, tetapi karena umatnya tidak setia, Tuhan sudah meninggalkan Sion. Tuhan sudah meninggalkan Yerusalem. Tetapi Tuhan berjanji akan ada pemulihan, yaitu Tuhan akan kembali ke Sion. Tuhan akan diam di tengah-tengah Yerusalem. Dan itu terjadi karena kasih Tuhan. Pemulihan terjadi bukan karena umat Tuhan berpuasa. Pemulihan terjadi bukan karena umat Tuhan melakukan kebaikan dan lain sebagainya. Tetapi pemulihan terjadi karena kasih Tuhan yang begitu besar bagi umatnya. Oleh sebab itu, dikatakan di dalam ayat yang ketiga, katakan bahwa beginilah firman Tuhan, aku akan kembali ke Sion dan akan diam di tengah-tengah Yerusalem. Yerusalem akan disebut kota setia dan gunung Tuhan semesta alam akan disebut Gunung Kudus. Jadi Tuhan berjanji bahwa Tuhan semesta alam akan kembali ke Yerusalem dan diam di tengah-tengahnya. Oleh sebab itu, yang pertama dikatakan bahwa Yerusalem akan disebut kota setia. Ketika ada pemulihan, Tuhan kembali ke Sion, Tuhan diam di tengah-tengah Yerusalem, terjadi pemulihan, Yerusalem akan disebut kota setia. Dahulu penduduk-penduduk Yerusalem tidak setia kepada Tuhan. Dan juga tentunya penduduk-penduduk Yerusalem, orang-orang Yerusalem yang tidak setia kepada Tuhan, mereka juga tidak setia satu dengan yang lainnya. Mereka tidak setia dengan sesama. Mereka tidak setia dengan pasangan dan lain sebagainya. Tidak ada kesetiaan dari penduduk-penduduk Yerusalem. Tetapi ketika Tuhan memulihkan, ketika Tuhan kembali ke Sion dan diam di tengah-tengah Yerusalem, maka akan terjadi perubahan yang besar. Mereka, penduduk-penduduk Yerusalem, orang-orang yang ada di Yerusalem, umat-umat Tuhan, mereka akan menjadi setia kepada Tuhan. Dan hal itu menyebabkan mereka juga setia kepada sesama, setia satu dengan yang lainnya. Karena terjadi pemulihan, Tuhan kembali ke Sion, tinggal di tengah-tengah Yerusalem, tinggal di tengah-tengah umatnya. Umatnya kembali setia kepada Tuhan, dan umatnya juga setia kepada sesama. Sehingga dikatakan Yerusalem akan disebut kota setia. Yang dulunya tidak ada kesetiaan dari penduduk-penduduknya, maka akan ada pemulihan. Mereka akan setia kepada Tuhan dan setia kepada sesama. Yang kedua, dikatakan dalam ayat yang ketiga, di bagian akhir dikatakan, dan gunung Tuhan semesta alam akan disebut Gunung Kudus. Gunung Tuhan semesta alam, yaitu Yerusalem, akan disebut Gunung Kudus. Sebab Tuhan yang tinggal di tengah-tengah Yerusalem, Tuhan yang kembali ke Sion adalah kudus. Karena Tuhan kembali ke Sion, Tuhan diam di tengah-tengah Yerusalem adalah Tuhan yang kudus. Itu menyebabkan penduduk-penduduk Yerusalem akan berbakti kepada Tuhan
dengan benar dan dengan setia. Orang-orang yang ada di Yerusalem akan beribadah kepada Tuhan, berbakti kepada Tuhan, dan mereka akan berubah menjadi semakin kudus. Ketika mereka kembali kepada Tuhan, beribadah dengan benar, beribadah dengan setia, maka kehidupan umat Tuhan semakin hari akan semakin kudus. Itulah sebabnya dikatakan gunung Tuhan semesta alam akan disebut Gunung Kudus. Yang ketiga, Yerusalem didiami lagi oleh banyak orang. Kita tahu Yerusalem sudah dihancurkan, Yerusalem menjadi sepi. Tetapi ketika pemulihan terjadi, Tuhan kembali ke Sion, Tuhan diam di tengah-tengah Yerusalem, maka Yerusalem akan didiami lagi oleh banyak orang. Dalam Sakaria pasal yang ke-8 ayat 4 dan 5 dikatakan, beginilah firman Tuhan semesta alam, akan ada lagi kakek-kakek dan nenek-nenek duduk di jalan-jalan Yerusalem, masing-masing memegang tongkat karena lanjut usianya. Dan jalan-jalan kota itu akan penuh dengan anak laki-laki dan anak perempuan yang bermain-main di situ. Jadi akan didiami lagi oleh banyak orang ketika terjadi pemulihan. Dan yang keempat, ketika terjadi pemulihan, Yerusalem akan menikmati keadaan sentosa dan makmur. Jadi Yerusalem akan menikmati keadaan yang sentosa dan makmur. Kita membaca di dalam ayat 4 dan 5 akan ada kakek-kakek, nenek-nenek, anak-anak laki-laki, anak-anak perempuan yang bermain-main, bersukacita di Yerusalem. Karena apa? Karena terjadi kemakmuran, karena terjadi kesentosaan di Yerusalem sehingga mereka bersukacita. Dan meskipun mereka umat Tuhan merasa sulit untuk mempercayai janji Tuhan bahwa akan terjadi pemulihan, namun Tuhan semesta alam akan melakukannya. Tuhan akan membawa pulang umat Yehuda ke Yerusalem, dan Tuhan akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umat Tuhan sesuai dengan janji Tuhan bahwa Tuhan akan menjadi Allah mereka, mereka akan menjadi umat Tuhan. Dan kita bersyukur pemulihan terjadi karena kasih Tuhan. Begitu juga dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, dikatakan semua manusia sudah berdosa. Tidak ada seorang pun yang benar, tetapi karena kasih Tuhan manusia dipulihkan. Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi semua manusia telah berdosa, tetapi karena kasih Tuhan, setiap orang yang percaya kepada Yesus mengalami pemulihan, hidupnya dikuduskan, hidupnya dibenarkan, sehingga tidak binasa. Semua karena kasih Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya yang memulihkan kita, menguduskan kita, yang membenarkan kita ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya. Kita akan sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu, kemurahan-Mu bagi kami Tuhan, sehingga kami boleh dipulihkan, kami boleh dikuduskan, kami boleh dibenarkan, kami mengalami kehidupan kekal karena semua kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami mau terus setia kepada Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi, karena kasih-Mu sungguh luar biasa bagi kami.
Berkati seluruh umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.